Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkaulah sumber kedamaian dalam hidup ini. Engkaulah yang memberikan kami pengharapan dalam menjalani hari-hari hidup di dalam dunia yang penuh dengan tekanan, di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Kami bersyukur saat ini Engkau menghentar kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu lagi. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, terlebih dalam menghayati perenungan di sepanjang minggu Advent yang pertama ini. Tolonglah hamba untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kami semua taat untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17. Bacaan ini dalam perikop Raja Mesias di Sion dan Israel dipulihkan kembali. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion, terhadap anak-anakmu hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk memuji Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia yang telah datang ke dalam dunia menjadi penebus dosa, sehingga memberikan damai sejahtera dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Bersyukur kita telah dipelihara dan dihentar Tuhan hingga memasuki minggu Advent yang pertama. Selama 4 minggu ke depan, sebelum kita merayakan Natal Yesus Kristus, kita akan menghayati, terlebih memaknai masa-masa persiapan jasmani, terlebih rohani kita untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Karena itu, di minggu Advent yang pertama ini, kita terajak untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17.
Saudaraku, kitab Sakaria ditulis oleh Sakaria sendiri. Sakaria adalah seorang imam keturunan Lewi dari kaum keluarga Ido. Sakaria melayani di Yerusalem sebagai imam dan kemudian dipanggil menjadi nabi. Arti nama Sakaria adalah Tuhan mengingat. Arti namanya sejalan dengan berita dalam isi kitab Sakaria yang ia sampaikan tentang pengharapan kepada orang-orang Yehuda, di mana Tuhan mengingat mereka di saat mereka sedang dalam pembuangan di Babel. Fokus dari pesannya adalah mendorong umat untuk bertobat dan memperbaharui kerohanian mereka. Sakaria sendiri melayani bersama dengan Hagai dalam menguatkan sisa orang Yahudi yang membangun kembali bait suci. Meskipun bekerja bersama dalam pelayanan, tetapi pelayanan mereka punya keunikannya sendiri. Kitab Hagai singkat, yakni hanya 2 pasal dan tidak berisi penglihatan, dengan fokus pada tindakan bangsa pada saat itu. Sedangkan Sakaria menulis lebih panjang dengan 14 pasal dan berisi 8 penglihatan yang menantang bangsa itu untuk melihat jauh ke depan. Adapun kitab Sakaria ini secara umum terbagi dalam 2 bagian menurut waktu penulisannya. Pasal 1 sampai 8 ditulis sebelum bait suci didirikan pada tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Berisi tentang nubuat dalam konteks membangun kembali bait suci. Pasal 9 sampai 14 ditulis tanpa petunjuk waktu. Berisi nubuat mengenai Israel dan Mesias yang akan datang. Saudaraku, bacaan kita secara khusus terdapat dalam pasal 9 ayat 9 sampai 17. Bagian ini mulai pasal 9 sampai pasal 11, berbicara tentang ucapan ilahi yang pertama dari Tuhan. Adapun bacaan kita diawali di ayat 1 sampai 10 yang berbicara tentang pengadilan dan hukuman bagi bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Ini adalah bagian penggenapan karya keselamatan yang tertulis di ayat 7 dan 8. Ini juga menggambarkan karena adanya pengharapan umat kepada Allah, maka Allah akan mengindahkan umatnya dan kembali tinggal di tengah-tengah umatnya. Allah menjadi pengawal mereka sehingga tidak ada penindasan yang teralami. Kemudian ayat 9 dan 10 berisi nubuat tentang kedatangan Mesias, yakni Yesus Kristus, yang pertama kali dan yang kedua kali. Nubuat di ayat 9 telah tergenapi pada saat kedatangan Yesus yang pertama di Yerusalem yang tercatat dalam Matius 21 ayat 1 sampai 7 dan Yohanes 12 ayat 14 dan 15. Meskipun pada kedatangan yang pertama ini Yesus tidak datang sebagai raja dalam arti berkuasa secara militer seperti yang diharapkan Israel akan kedatangan Mesias. Israel mengharapkan Mesias yang datang sanggup membebaskan Israel dari bangsa-bangsa yang menguasai mereka, seperti Babel, Persia, bahkan Romawi. Mesias yang sanggup berperang dengan kekuatan militer. Sebaliknya, Yesus yang adalah Mesias di sini datang sebagai manusia biasa, bahkan yang mereka kenal sebagai anak tukang kayu. Tetapi Yesus datang justru untuk membebaskan mereka dari dosa yang menguasai manusia. Yesus datang sebagai penebus dosa, sang juru selamat. Karena itu pada kedatangannya yang pertama ini, meski sempat dielu-elukan saat masuk Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai beban yang muda, sebagaimana nubuatan dalam perjanjian lama dalam bacaan kita ini, tetapi akhirnya mereka menolak dia sebagai Mesias, bahkan mereka menyalibkannya. Pada ayat 10 merupakan nubuat tentang kedatangan Mesias yang kedua kali yang belum tergenapi. Disinilah kita mendapati sebuah pengharapan mesianik, yakni pengharapan akan kedatangan Mesias yang akan membawa kebebasan, keadilan, dan kebenaran sejati. Pengharapan yang muncul saat hidup penuh tekanan karena kekacauan, peperangan, penindasan, dan kejahatan. Demikian dalam bacaan ini. Ayat 10 menunjukkan adanya pengharapan Yehuda akan kedatangan Mesias yang akan melepaskan Yerusalem dari pengepungan bangsa-bangsa asing. Allah diharapkan akan menolong mereka
dan membangun kerajaannya di muka bumi. Nubuat ini bertujuan untuk mendorong umat sisa yang kembali agar hidup menurut kebenaran dan dengan semangat menantikan kedatangan Mesias. Selanjutnya ayat 11-17 berbicara tentang berkat dalam sejarah. Dari sudut pandang Yehuda saat menerima nubuat ini, memang belum mereka alami, masih bersifat nubuat. Sedangkan bagi kita, hal ini telah tergenapi dan telah menjadi sebuah sejarah. Meskipun penggenapan secara keseluruhan harus menunggu kedatangan Mesias yang kedua kali. Ayat 11 dan 12 berbicara tentang nubuat kembalinya sisa-sisa Yehuda ke Yerusalem setelah masa pembuangan Babel. Di sini ada penekanan bahwa mereka dilepaskan oleh karena darah perjanjian. Ini menunjuk pada perjanjian yang dibuat baik dengan Abraham maupun dengan Musa. Perjanjian Allah dengan Israel dimeteraikan dengan adanya percikan darah yang menunjukkan korban-korban pendamaian diperlukan untuk memelihara hubungan Israel dengan Allah. Adapun orang-orang yang dikatakan kembali ke kota benteng di sini adalah orang tahanan yang penuh harapan. Kembali pengharapan ditekankan. Orang yang akan beroleh kelepasan adalah orang yang masih memiliki pengharapan dalam hidupnya. Ayat 13-17 berbicara tentang bagaimana Tuhan memakai Yehuda menjadi busur dan anak panah, bahkan menjadi pedang seorang pahlawan. Di sini disebutkan Sion melawan Yunani. Ini pun sebuah catatan sejarah bagi kita tentang tergenapinya saat Israel melepaskan diri dari jajahan Yunani melalui revolusi Makabe. Ini adalah sebuah pemberontakan yang dilakukan bangsa Yahudi yang dipimpin oleh Yudas Makabe melawan negara Yunani Makedonia setelah kematian Alexander Agung. Pemberontakan ini terjadi karena bangsa Yahudi telah sangat tercela oleh penerapan Helenisasi atau budaya Yunani di wilayah Yudea. Terjadi pemaksaan terhadap bangsa Yahudi yang lemah untuk menyembah berhala. Bahkan di bait suci mulai diberlakukan upacara pagan dengan persembahan hewan babi yang dianggap najis bagi orang Yahudi. Hingga bait suci dijadikan kuil dewa Zeus, saudara. Bagi yang melawan bisa dihukum mati. Saudara yang diberkati Tuhan, dari bacaan ini kita mendapati bahwa sebelum kemenangan teralami, ada masa penuh kekalahan yang dialami bangsa Yehuda. Mereka harus dibuang ke Babilonia, mereka harus ditindas di tanahnya sendiri. Tetapi oleh karena masih ada pengharapan akan kedatangan Mesias yang membawa keselamatan, kedamaian, dan kemenangan, maka bagi mereka ada kekuatan dalam menghadapi tekanan hidup yang terjadi. Bagi mereka bahkan ada sukacita kendati sedang dalam pergumulan. Bahkan bagi mereka ada penggenapan janji-janji Tuhan yang sudah Ia firmankan. Saudaraku, karena itu dari bacaan kita di saat ini, kita mendapati beberapa hal yang dapat membekali kita dalam persiapan-persiapan kita di Minggu Advent yang pertama untuk menyambut dan merayakan Natal Yesus Kristus. Yang pertama, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, bacaan kita saat ini pada awalnya ditujukan kepada kaum Yehuda yang saat itu baru kembali ke Yerusalem dari pembuangan, yang baru akan menatah lagi kehidupan sosial, bahkan kehidupan iman mereka lewat kebersamaan membangun kembali bait suci. Sakaria memberi dorongan kepada bangsa itu yang meskipun telah kembali ke tanah air, tetapi mereka masih berstatus jajahan Persia. Mereka belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh bangsa asing. Karena itu Sakaria memberi mereka dorongan, semangat untuk tetap berharap kepada Tuhan Allah yang sanggup memberi keselamatan. Agar mereka membangun kehidupan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan percaya bahwa ada saat di mana Tuhan menolong mereka dengan melepaskan mereka dari kuasa bangsa asing. Meskipun bangsa Yahudi menolak juru selamat yang datang kepada mereka, bahkan mereka kemudian menyalibkan Dia. Tetapi bagi kita umat perjanjian baru, kita telah percaya
bahwa Yesus Kristus adalah Mesias itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang menjadi sama dengan manusia, yang kelahirannya kita peringati di hari Natal. Yang kita tahu, Yesus Kristus datang bukan sebagai raja yang berkuasa secara militer, tetapi datang sebagai raja damai. Ia datang bukan membawa pedang dan berperang, tetapi ia datang membawa keselamatan lewat pengorbanannya di kayu salib. Terlebih ia datang bukan untuk membebaskan kita dari jajahan bangsa asing, tetapi ia membebaskan kita dari dosa dan kebinasaan kekal. Karena itu saudaraku, sesulit apapun keadaan kita di saat ini, meski mungkin kita sedang dalam tekanan hidup, sedang mengalami pergumulan berat, sedang kekurangan dalam ekonomi, apalagi kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Firman Tuhan saat ini menguatkan kita, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Arahkan pandangan kita kepadanya, sehingga kita tidak terjebak pada persiapan-persiapan materi yang akan membuat kita kehilangan damai dan sukacita. Apalagi sampai kehilangan kasih dalam keluarga, dalam persekutuan kolom, jemaat, bahkan di masyarakat. Hanya karena kita mau memenuhi tuntutan-tuntutan materi untuk perayaan Natal. Ingat, Tuhan masih mengizinkan pandemi berlangsung, supaya kita belajar menguasai diri dan taat pada aturan-aturan yang berlaku sebagai protap. Kita harus menguasai diri, menghindari kerumunan seperti berbelanja dan pesta pora. Menguasai diri dalam berdandan, karena kita masih harus memakai masker. Menguasai diri untuk menaati program vaksinasi yang terus diupayakan pemerintah. Dengan demikian, kita bisa berpengharapan bahwa Tuhan akan meniadakan COVID-19 dari kehidupan kita, dari kota, bangsa, bahkan dari dunia ini. Tetapi kita harus menunjukkan ketaatan kita di masa-masa sulit ini. Anggaplah ini sebagai ujian Tuhan akan kesetiaan dan kedengar-dengaran kita kepadanya melalui pemerintah yang adalah hamba Allah. Saudara, percayalah, pengharapan hanya akan terwujud bagi orang-orang yang setia, sabar, dan tetap taat kepada Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak setia, tidak sabar, dan melawan Tuhan, pasti mereka tidak akan pernah melihat harapan mereka terwujud. Yang kedua, serahkan beban kepada Tuhan dan bersukacitalah. Saudaraku, bacaan kita di ayat 9 menampilkan nubuatan akan kedatangan Mesias yang pertama, yang telah tergenapi ketika Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem. Nubuatan yang sering menjadi ayat hafalan dalam liturgi ibadah-ibadah sambut Natal. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini menunjukkan bahwa Yesus datang dalam kerendahan dan kesederhanaan. Karena ia datang bukan mengendarai kuda yang gagah perkasa, atau kalau sekarang mengendarai mobil Ferrari, mobil termahal di dunia. Tetapi ia memilih keledai beban yang mudah. Keledai adalah hewan yang lamban, sehingga sering dikatakan hewan yang bodoh. Tetapi keledai ternyata adalah hewan yang kuat dalam bekerja dan memikul beban. Keledai hewan yang tidak memilih-milih dalam bekerja, baik mengangkut barang maupun membajak ladang. Yesus memilih keledai sebagai simbol bahwa Yesus datang untuk menanggung beban dosa manusia. Meski bagi dunia apa yang Yesus lakukan adalah hal yang bodoh, mau mati untuk manusia berdosa. Tetapi kematian Yesus justru membawa perubahan dalam dunia ini. Kasih Yesus yang dinyatakan melalui pengorbanannya telah memenangkan banyak jiwa yang menjadi percaya dan mengikut Yesus. Orang-orang yang dipilih dan dituntun Roh Kudus untuk menjadi pembawa damai, pembawa kasih, dan pembawa sukacita di dalam dunia yang penuh dengan kekerasan, kejahatan, dan dosa. Karena itu saudara,
Mari menyambut Natal dengan menyerahkan segala beban-beban hidup kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai karena berbagai beban, apalagi mulai khawatir bagaimana merayakan Natal karena persiapan materi yang belum terpenuhi, kita mulai tidak semangat menyambut Natal. Mari serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, jikapun di saat-saat ini kita masih terbeban dengan beban dosa yang mungkin masih menguasai kita, bertobatlah saudara. Kristus sudah menanggung dosa kita. Maka jangan sia-siakan pengorbanan Yesus dengan masih hidup dalam dosa. Sebaliknya, marilah hidup dalam kebenaran. Mulailah dengan menata hidup kita dengan kasih, damai, dan sukacita yang Yesus berikan. Mulailah dari menata hati kita. Kalau sudah menjadi tradisi menjelang Natal kita akan bersih-bersih rumah, mari selama minggu-minggu Advent kita juga bersih-bersih hati kita dari segala kecemaran. Mungkin ada dendam, iri hati, kebencian, amarah, kesombongan, apalagi kekerasan hati. Mari serahkan semua rasa di hati yang membebani kita kepada Tuhan. Minta Tuhan mengubahkan hati dan hidup kita, agar saat merayakan Natal, kita sungguh-sungguh merasakan kedamaian dan sukacita. Terlebih kita menjadi pembawa damai dan sukacita bagi sesama kita. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Selamat menghayati Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.